90% developer properti tidak punya sistem manajemen keuangan yang benar. Nah, nanti akibatnya tidak tahu apa yang terjadi di proyek karena nggak ada laporan keuangan. Sulit mengontrol pengeluaran dan tidak pernah dievaluasi. Sulit juga mengontrol logistik dan penggunaan material. Pekerjaan menjadi tidak efisien dan banyak terjadi kebocoran biaya. Penjualan bagus, omset besar, tapi uangnya entah kemana. Cash flow kacau dan berantakan, akhirnya jadi pusing, stres, dan frustasi. Kemudian otomatis jadi sulit scale up. Ketika proyek makin besar, malah makin kacau. Dengan adanya sistem keuangan, laporan keuangan akan selalu update dan akurat, kebocoran dan pembengkakan biaya bisa dicegah, kemudian mudah mengontrol dan mengendalikan proyek, cash flow aman, nggak lagi pusing, stres, dan frustasi. Kemudian kredibilitas Anda akan meningkat karena terlihat profesional dengan laporan keuangan yang lengkap. Otomatis mudah scale up, proyek makin besar nggak masalah. Nah, solusi yang paling mudah dan cepat adalah memakai aplikasi keuangan khusus untuk developer properti. Oke, langsung kita lihat aja aplikasi LendPro. Kita langsung ke menu laporan. Yang pertama kita lihat laporan neraca. Laporan neraca ini menampilkan posisi saldo baik kas dan bank maupun piutang dan aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan, termasuk kewajiban dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya ada laporan laba rugi yang nantinya akan menampilkan kinerja perusahaan dalam periode tertentu. Jadi total pendapatan dan pengeluarannya. Untuk laporan laba rugi ini kita bisa pilih konsolidasi atau total dari semua proyek atau proyek tertentu saja. Nah, di sini kita bisa melihat total penjualan rumah, penjualan kapling dan sebagainya. Kemudian biaya-biaya yang sudah keluar seperti infrastruktur, biaya pembangunan rumah, biaya operasional atau biaya umum dan seterusnya. Kemudian ada laporan buku besar. Ini menampilkan rincian transaksi untuk akun tertentu. Misalnya ini ya, akun bank tertentu. Nah, ini fungsinya kita bisa mencocokkan atau mengkonsolidasikan dengan rekening koran bank ini ya gitu. Jadi kita bisa lihat sinkron atau tidak, cocok atau tidak. Kalau ada sekiranya ada transaksi yang janggal atau aneh atau nominalnya tidak sama misalnya, atau ada transaksi yang tidak tercatat, nah kita bisa melihatnya di sini. Selanjutnya ada laporan buku besar pembantu hutang piutang. Ini fungsinya untuk kita bisa melihat kepada supplier atau toko itu ya, atau relasi hutang piutang yang lainnya, kita hutangnya berapa, sisanya berapa dan seterusnya. Kemudian juga ada laporan umur hutang. Nah, di laporan ini kita bisa melihat per hari ini misalnya dalam berapa hari ke depan itu kita punya utang yang akan jatuh tempo itu totalnya adalah sekian. Nah, rincian hutang-hutangnya adalah seperti disebutkan di sini itu. Jadi ke relasi ini atau toko ini sisa hutangnya sekian gitu. Nah, harinya ini bisa kita bebas ya, kita inputkan ya. Misalnya itu tadi 7 hari atau 1 minggu. Misalnya dalam 14 hari ke depan berapa yang harus kita siapkan untuk bayar hutang. Ternyata totalnya nilainya ini, rinciannya ini gitu. Seperti ini. Jadi dia akan jatuh tempo dalam waktu 10 hari, ada yang jatuh tempo dalam waktu 13 hari, ada yang jatuh tempo dalam 7 hari seperti tadi sudah disebutkan ya. Nah, ini 8 hari. Jadi kita bisa menyiapkan dananya dari laporan ini. Kemudian laporan rumah dan kafling adalah, kalau ini spesifik ya, kalau tadi di laporan keuangan adalah untuk keseluruhan perusahaan atau proyek, kalau ini sudah spesifik untuk tiap-tiap rumah, karena kan kadang-kadang kita perlu juga tahu ya rinciannya per rumah itu seperti apa. Nah, ini contoh seperti ini, coba langsung kita cetak aja. Nah, jadi untuk proyek Green Anggrek Kafling C1 itu, ini nama proyeknya Green Anggrek, HPP-nya ya, HPP tanah dan sebagainya. Kemudian ini rinciannya udah lengkap semua, ini
sudah otomatis berdasarkan data-data yang kita input di input transaksi. Nah, jadi total HPP tanahnya adalah sekian, kemudian ini data couplingnya, nomor coupling, nama konsumen, luas tanah, luas bangunan, RAP-nya sekian, progresnya sekian, berarti ini rumah udah selesai. Kemudian harga akadnya adalah ini, kemudian kebetulan rumah ini sudah selesai, jadi kita bisa tahu total biaya upah berapa, total biaya material berapa. Nah, totalnya sekian. Ternyata ini lebih tinggi dari RAB yang sudah kita setting sebelumnya. Jadi di sini kita bisa mengetahui apakah rumah yang kita bangun realisasinya itu sesuai dengan RAB, di bawah RAB atau lebih tinggi. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa ternyata nilainya 106% dari RAB, artinya ada kelebihan 6% gitu. Ada pembengkakan biaya di sini. Nah, kemudian total biayanya adalah sekian. Nah, jadi total HPP rumah semuanya dari tanah, legalitas, konstruksi adalah sekian, 123 juta sekian. Nah, 123 juta sekian ini adalah 80% dari harga akad. Maka margin penjualannya adalah 30 juta sekian atau sekitar 19,9 atau kira-kira 20% ya, 20% dari harga akad. Ini adalah margin kotor untuk rumah C1 ini dengan konsumen ini. Nah, seperti itu. Kita juga bisa melihat rincian pembayaran konsumennya untuk coupling yang sama misalnya. Nah, jadi seperti ini. Jadi untuk rumah coupling ini dengan konsumen ini dia sudah lunas ya dengan rinciannya adalah seperti ini, DP-nya sekian, kemudian pencairan KPR sekian. Kalau misalnya si konsumen ini dia cash bertahap bukan dengan KPR, maka rincian pembayarannya juga akan disebutkan di sini. Jadi nanti kita bisa tahu kalau belum lunas kekurangannya berapa gitu, dan rincian pembayarannya seperti apa. Kemudian dari laporan rumah dan coupling ini kita juga bisa mengetahui rincian realisasi biaya rumahnya. Jadi seperti apa sih gitu. Nah, rinciannya adalah seperti ini. Jadi kita tahu ya tadi ya, RAB-nya sebetulnya 80 juta sekian, tapi ternyata realisasinya hampir 107% ya, 106% sekian tadi. Yang totalnya adalah 86 juta sekian. Artinya ada pembengkakan. Nah, rinciannya seperti apa? Kita bisa lihat nih rinciannya di sini nih. Material-material yang sudah terpakai untuk seluruh pekerjaan rumah ini, seluruh material yang dipakai untuk pekerjaan rumah ini. Nah, di sini total ada 40 material. Nah, kita bisa analisa dari sini tuh nanti sebetulnya yang bengkak itu di mana gitu. Misalnya kalau kita cetak ya di sini. Nah, ini seluruh materialnya. Nah, kita lihat aja, biasanya yang besar-besar tuh, yang besar-besar biasanya besi, terus semen biasanya, semen, nah gitu. Atau yang lain ya, barangkali ada yang kecil-kecil, tapi ternyata yang kecil-kecil itu banyak juga jumlahnya. Nah, kita perlu analisa di situ, mana yang kelebihan. Selanjutnya adalah laporan stok gudang. Jadi kita bisa melihat gudang ini nanti bisa kita setting ya, multi gudang. Jadi gudang yang mana yang mau kita cek stok materialnya atau penggunaan materialnya. Ini contohnya misalnya gudang yang ini, dan kita memilih laporannya adalah rekap untuk semua material. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, jadi di gudang ini per tanggal ini ya, per tanggal laporan ini dibuat adalah seperti ini. Jadi untuk cat masuk sekian, keluar sekian, stoknya di gudang ada berapa gitu misalnya. Ini contohnya misalnya besi, satunya batang, besi 10 ya, satunya batang. Total masuk 210, total keluar 120, terus stok sisanya adalah 90 gitu. Ini semua bisa kita lihat di sini. Ini fungsinya berguna sekali kita untuk mengecek stok di gudang kita ya. Jadi ada yang bocor atau enggak, antara yang tercatat di sini dengan stok real di gudang sinkron atau tidak gitu, atau ada selisih seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita mau lihat rinciannya, ini misal tadi ya besi 10. Nah, akan ketahuan seperti ini. Jadi dari tadi yang total masuk 210 dan total keluar 120, stok akhirnya ada 90, rinciannya ada seperti ini. Jadi yang pertama 60 batang nih masuk dari suppliernya PT MCM gitu. Kemudian keluarnya untuk mana nih?
40, keluarnya 30, kemudian keluar lagi untuk D29, kemudian ada masuk lagi gitu. Nah ini nanti untuk kita ngecek nih, betul nggak dengan realisasinya, dengan coupling-coupling ini, kita betul mengantarkan material dengan jumlah segitu atau tidak itu. Jadi laporan-laporan ini adalah untuk memantau atau manajemen logistik dan material supaya bisa mencegah kebocoran material. Karena biasanya pembengkakan biaya yang terbesar itu justru dari material. Sering kita tidak bisa memantau lalu lintas material, belinya berapa, keluarnya berapa, bocornya seperti apa, kita nggak pernah tahu. Nah, dengan laporan ini kita bisa mengetahuinya dengan mudah. Nah, kalau untuk melihat seluruh laporan, seluruh transaksi sudah diinput di mana, di jurnal ini gitu. Ini semua yang sudah diinput, ini total ada 6.645 transaksi gitu. Ini sebenarnya masih sedikit ya, karena realisasinya bisa sampai puluhan ribu transaksi seperti itu. Ini nanti kita bisa filter berdasarkan nama proyek kah, berdasarkan nama konsumennya atau nomor couplingnya atau akunnya gitu. Dengan mudah bisa kita filter di sini. Nah ini tadi laporan-laporannya. Sementara untuk input transaksinya itu juga sangat mudah sekali. Pada prinsipnya kan hanya ada transaksi penerimaan ya dan pengeluaran ya namanya di proyek. Penerimaan ya ini aja, kalau ada konsumen tanda jadi kita inputnya di sini, ada bayar uang muka inputnya di sini gitu dan seterusnya. Dan mungkin ada kita berhutang atau ada orang yang hutang ke kita kemudian membayarnya, maka inputnya di sini. Sementara untuk pengeluaran ini ada biaya rumah, misalnya biaya rumah kan nggak jauh-jauh dari upah, material gitu kan, inputnya di sini. Kemudian ada biaya sarana, ini misalnya untuk pekerjaan jalan, pekerjaan parit, nah nanti kita inputnya di sini. Dan seterusnya. Jadi pada prinsipnya semua transaksi baik itu penerimaan maupun pengeluaran kita input di info form ini nanti sudah otomatis ketika akan membuat laporan itu semua sudah diperhitungkan. Jadi otomatis kita nggak perlu lagi secara manual dari transaksi yang diinput kemudian dibuat laporannya itu seperti apa, itu nggak perlu lagi. Oke, seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.